Makasih Pak Ketua, pimpinan KPK yang saya hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Tadi saya senang sekali ketika beliau ngomong tidak dipotong, wah berarti Pak Ketua saya ini luar biasa. Kasih kesempatan begitu, itu dia. Jadi saya senang sebab memang ada banyak catatan yang ingin saya sampaikan Pak. Catatan ini untuk mungkin untuk didiskusikan kembali oleh pimpinan KPK dan teman-teman. Jadi soal anggaran saya tidak ada soal apa mau nambah silakan lah, itu bukan itu isu kita, bukan isu nambah. Saya dari dulu apapun yang diminta oleh KPK anggarannya kalau bisa kita kasih. Kita stop bicara soal itu. Karena ini adalah lembaga yang sangat kita andalkan untuk Indonesia ini lebih baik di masa depan. Dalam konteks angka-angka tadi, jadi apapun angkanya, itu silakan. Dalam kaitan dengan angka-angka itu tadi, saya ingin memberi catatan itu Pak Ketua, pimpinan KPK. Program capaian kinerja KPK tahun 2022, prioritas dan sebagainya, oke lah. Saya mulai dengan program unggulan 2 yang pernah saya sampaikan juga di sini soal desa anti korupsi. Bukan ini dan posisinya KPK. Karena sama desa, BNN sama desa, polisi sama desa, KPK lagi masuk desa. Biarkanlah itu ditangani oleh lembaga-lembaga yang lain. KPK kalau bisa nangani yang di atas. Coba ambil posisi kabupaten atau kota anti korupsi sebagai role model. Bahkan kalau bisa lebih angkat lagi provinsi supaya role model untuk Indonesia kita. Itu catatan saya pertama. Yang kedua Pak, soal partai politik, tata kelola partai politik, saya sangat mendukung ini, tetapi tolong dibatasi dengan jelas mana yang menjadi ranah KPK, mana yang bukan. Jangan sampai KPK nanti menentukan demokratis tidaknya proses-proses pengambilan keputusan di setiap partai politik. Sebab misalnya saya baca di sini, 5 komponen, 19 variabel itu. Demokrasi internal partai politik, penentuan pengurus, pengambilan keputusan. Nah ini kan apa urusan KPK dengan soal pengambilan keputusan di dalam partai politik? Nah, ini maksud saya itu penting, tapi bukan penting untuk KPK. Sekali lagi, bukan itu tidak penting, sangat penting, tapi itu bukan penting untuk KPK. Mau sistem nggak enak diomong. Maksud saya proses-proses nggak perlu ditangani oleh KPK. Yang mungkin perlu itu adalah tata kelola yang ada kaitannya dengan keuangan negara, kan gitu dia Pak. Baru masuk dia. Ya misalnya jangan sampai anggota partai politik yang bukan penyelenggara negara, datang bupatinya, datang gubernurnya, dia sakit minta duit untuk obat COVID begini, loh dipanggil. Apa urusan dengan KPK gitu ya? Penyelenggara negaranya. Penyelenggara negara yang memeras kontraktor misalnya, lalu kemudian duit itu dipakai, ya oke lah. Jadi fokusnya adalah di situ dia. Jadi jangan
jangan menjadi prioritas untuk hal yang menurut saya belum penting untuk ditangani oleh KPK. Ya, walaupun mungkin dalam konteks pencegahan tadi. Kemudian yang ini Pak, saya ingin prioritas tadi 2022-2023. Saya ingin sekali Pak Ketua KPK, korupsi kita ini suka atau tidak suka tidak berkurang, tapi menjadi-jadi. Meskipun ada KPK, OTT dan sebagainya, tidak berkurang dia. Oleh sebab itu, saya mengusulkan supaya agenda monitoring. Sebetulnya ini kan agenda tidak bagus, Pak. Agenda monitoring. Jadi KPK itu oleh Undang-Undang KPK dikasih kewenangan untuk melakukan pemantauan, bahkan mengambil alih kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian. Itu kan pernah saya sampaikan kepada kejaksaan dan kepolisian bahwa ini sebetulnya sebuah kritik, sebuah tamparan, penghinaan terhadap kejaksaan dan kepolisian. Tapi itu kan sejarah, Pak. Bahwa polisian dan kejaksaan sudah terlalu lama pekat dengan korupsi, akibatnya muncul KPK yang tugasnya adalah mengambil alih, memantau dan mengambil alih. Sebab apa? Kita tidak percaya lembaga ini, kan itu Pak. Kepolisian dan kejaksaan tidak dipercaya, maka dibentuklah KPK, dan salah satu tugas KPK adalah memantau, mengambil alih. Tidak sebaliknya. Tidak ada undang-undang kepolisian, kejaksaan atau undang-undang KPK yang mengatakan polisi dan jaksa pun bisa memantau dan mengambil alih kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Atau ada Pak? Beb? Tidak ada kan? Iya. Tidak ada Pak. Koreksi kalau saya salah. Tidak ada itu. Bahkan tidak ada sejarahnya orang KPK ditangkap oleh polisi atau kejaksaan. Tidak ada itu. Artinya, hubungan KPK dengan dua institusi penegak hukum ini khusus dalam hal pemberantasan korupsi hierarkis sifatnya. Suka atau tidak suka. Nah, sebetulnya dulu kita udah usulkan, jangan hierarkis beginilah. Kita ubah. Harus kerjasama. Tidak lagi KPK memonitor, mengambil alih, tapi kerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian. Kalau monitor itu Pak, dulu polisi sama jaksa merasa kami dipantau oleh KPK Pak. Kan begitu dulu. Nah lalu kita tanya balik, polisi sama jaksa pantau KPK enggak? Oh enggak boleh, enggak ada aturannya kan gitu. Bukan itu poinnya, poinnya adalah semua kita setuju bahwa pimpinan KPK dan teman-teman yang bekerja di KPK ini adalah malaikat-malaikat yang terpilih. Luar biasa Pak. Nah, kalau bisa, suasana sudah berubah 20 tahun kemudian. 2020, sekarang 2022. 20-an tahun kemudian, suasana sudah berubah. Masa tidak maju-maju kita Pak? Nah, oleh sebab itu, perlu ada mekanisme Pak Ketua KPK, mengambil alih, saya rasa tidak salah itu, apalagi Seknas Pemberantasan Korupsi. Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan khusus soal ini. Ada evaluasinya. Sehingga tidak seperti di tempat saya Pak Ketua, di banyak tempat juga, banyak kasus korupsi yang berulang tahun. Berulang tahun Pak. Tahun ini, tahun depan, mohon maaf banyak Pak. Kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang belasan tahun tidak ada penyelesaiannya. Dan sampai saat ini gantung begitu, kan kasihan nasib orang. Nah, ini yang ketiga, kemudian yang keempat. Ya. Ini soal PNBP. Saya setuju, saya sekali lagi Pak, saya mendukung penuh angka-angka untuk KPK ini.
Tetapi saya punya pandangan tidaklah elok kalau PNBP langsung dipakai oleh KPK. Tidak elok, Bapak. Lain dengan polisi karena mereka punya STNK dan sebagainya kan. Kalau mohon untuk KPK jangan. Bukan apa-apa Bapak mengerti maksudnya. Mungkin tidak elok. Mending kita ambil dari lain, kasih Bapak. Jangan ambil langsung dari karena saya ingin KPK ini harus clear dan clear dari soal-soal begini. Jangan dia dikasih beban untuk tagih-tagih duit, PNBP lah, tidak boleh. Jangan. Lain halnya kepolisian. Polisi ada STNK, ada plat nomor mobil dan sebagainya, ada rumah sakit dan sebagainya. KPK harus kita bersihkan, sterilkan ini dari soal ini. Tak duit, kita dukung penuh. Berapapun yang dibutuhkan Pak Ketua, kalau bisa kita kasih. Baik, jadi itu tanda dukungan kita, tapi mohon maaf kalau hanya kami yang tidak setuju, tapi saya tidak tahu nanti Kapoksi mungkin ada titipan lain Pak Hinca, tapi saya rasa Pak Hinca ini sefaham dengan saya. Dan fraksinya juga pasti sefaham dengan saya soal ini. Jadi yang lain-lain silakan Bapak, Pak Ketua. Tapi mohon berkenan soal BNPB ini untuk kami jangan dulu diputuskan. Apabila baik situasinya, tolonglah itu jangan disetujui. Yang terakhir Bapak, Pak Ketua, 1 menit. Kalau bisa prioritas Pak, penindakan pencegahan. Kategori 1. Kategori kedua, pencegahan penindakan. Basisnya adalah daerah. Ada daerah-daerah atau nanti sektor mungkin, kementerian atau KL, yang Bapak listkan ini, di tempat ini penindakan prioritas, kemudian pencegahan kedua. Di tempat-tempat yang sudah bagus, Bapak balik pencegahan prioritinya, yang itunya adalah penindakan. Mohon untuk daerah-daerah miskin, Bapak tadi mengutip Pope Franciscus keberapa Pak Hinca? Franciscus itu. Setuju sekali. Maka pendekatannya, tolonglah daerah-daerah miskin, provinsi miskin, kabupaten miskin, pendekatannya adalah penindakan priority, pencegahan mengikuti. Sebab daerah-daerah miskin sekarang ini Pak Ketua, triliunan duitnya. Menguapnya juga banyak sekali. Tapi kalau sudah menguap, dia masuk udara nggak jelas dia sudah. Itu saja Pak Ketua. Mohon maaf kalau menyita waktunya. Terima kasih banyak. Iya. Apakah